punya alat tulisnya, silakan. Jadi kita ngobrol santai dulu lah, 15 menit, 8 menit lagi. Ya, set timernya dulu. Jadi teman-teman ini dari mana aja? Shalom Pak Pendeta. Waduh, banyak yang mengira saya ini pendeta, pastor. Bukan ya, saya sama seperti saudara. Saya kerja di sekuler, bukan di gereja, bukan di full time, tapi sekadar ya berbagi kesaksian hidup, belajar sama-sama tentang Tuhan, seperti itu. Oke. Shalom, kau makin fresh saja, puji Tuhan. Kemurahan Tuhan. Jadi dari mana aja nih? Dari provinsi mana aja, teman-teman? Kalau misalnya lagunya di background terlalu keras atau terlalu pelan, teman-teman bisa ngomong aja di chat ya. Iya, ada jalan ke sana. Surabaya, Kak. Oh, kita satu provinsi, Laurit. Medan hadir. Oke, pejabat surganya dari Medan. Shalom, bagi yang baru bergabung. Kita ngobrol santai malam hari ini, hanya bahas tentang waktu Tuhan. Nanti di bagian akhir kita akan ada, saya akan kesaksian dari saya, dan ada satu teman juga nanti akan kesaksian. Dimulai sekarang, saya aminkan. Apa nih, bahas apa nih? Oh, yang pendeta tadi. Saya ya itu butuh jaminan dari Tuhan, saudara, kalau melayani sebagai pendeta, melayani benar-benar jadi hamba Tuhan. Karena kita tahu ya, jadi hamba Tuhan semakin disorot, semakin juga eh, apa cobaannya, ujiannya itu semakin besar. Saya sendiri yang memutuskan untuk mengerjakan panggilan Tuhan, bukan sebagai pendeta, itu aja banyak ujiannya, banyak cobaannya, dan wow gitu, setiap fase dalam kehidupan saya selalu Tuhan kasih ada aja gitu. Apalagi kalau jadi hamba Tuhan gitu. Jadi memang butuh panggilan tersendiri dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang manggil, saya nggak berani. Kalau bukan Tuhan yang jamin, jangan deh saudara, jangan coba-coba. Karena jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, kita itu juga akan tuntutannya lebih besar kan. Firman Tuhan katakan, jangan banyak dari engkau ingin menjadi guru, karena akan dituntut lebih. Seperti itu. Kau lehernya merah. Iya, kulit saya sensitif, gampang merah-merah. Oke. Gimana yang lain? Dari mana aja nih? Dari provinsi mana aja? Apakah ada yang baru kelihatan saya di live TikTok malam hari ini? Boleh kenalan. Kalau beberapa saya sudah sering kelihatan ya, ada Safira, terus kemudian ada Cicapung, nih. Kemudian ada Jules, Nicodemus, terus ada Esther. Esther pernah beberapa kali muncul juga ya. Oke. 5 menit lagi ya kita mulai. Gak apa-apa, santai aja. Di live TikTok saya, nggak usah bingung apa-apa. Fokus saja, kita belajar sama-sama tentang Tuhan gitu. Dan saya berdoa kita bukan hanya sekadar ngerti teorinya Tuhan itu begini begitu. Padahal sebenarnya tidak akan ada teori yang cukup menggambarkan seperti apa Tuhan. Karena Tuhan selalu memperlakukan setiap pribadi kita itu dengan karakter kita yang unik-unik, beda-beda, itu dengan caranya beliau masing-masing. Bagaimana gitu. Karena perlakuan Tuhan ke satu orang akan berbeda dengan orang lain gitu. Standarnya juga beda-beda yang Tuhan tetapkan gitu. Pertemuan kedua kok, oke. Makin tinggi pohon, makin tinggi ujiannya ya, Kak. Ya. Jadi dalam hidup ini kita belajar. Kadang kita dalam hidup itu kita nggak langsung dipromosi sama Tuhan, tapi Tuhan akan siapkan akarnya, sama seperti pohon bambu kan. Kurang lebih 5 tahun pertama akan menumbuhkan akar ke bawah dulu, baru setelah itu bisa melesat ke atas. Jadi pondasinya kita itu harus kuat. Pondasi kita itu apa? Ya hubungan kita dengan Tuhan.
Gimana cara membangun hubungan kita dengan Tuhan? Ya kita perlu setia baca firman, perlu punya saat teduh pribadi, ikut komunitas rohani yang sehat di gereja atau di persekutuan tertentu seperti itu. Hadir dari Tangerang kok, halo, shalom shalom. Yap, setiap pribadi diciptakan spesial kak, yes. Fingerprint, jadi jari kita aja beda-beda ya, orang kembar aja fingerprintnya sudah beda. Sebegitu spesial Tuhan menciptakan dan memperlakukan kita. Halo kok, terima kasih untuk semua sharing yang sudah dibagikan. Puji Tuhan, semoga jadi berkat. Kalau udah tinggi tetap merendah ya kak. Ya, doakan ya. Karena itu saya mengambil beberapa langkah seperti yang saya pin di VT saya, di profile. Gimana saya berusaha jaga hati gitu. Takutnya kalau misalnya, ya namanya manusia ya saudara ya, sedekat apapun sama Tuhan, dia kalau lengah bisa jatuh juga. Raja Daud tahu kan kenapa dia jatuh? Ketika dia sampai bisa membunuh seorang prianya ini adalah pasukannya dia, terus istrinya karena kecantikannya dia tertarik. Dikatakan di sana kalau kita cermati adalah ketika musim raja-raja berperang, Daud ini tidak berperang dia malah ada di istana. Mungkin dia berpikir karena aku pasti menang Tuhan sertai atau apa ya saya nggak tahu. Tapi karena justru dia lengah sedikit, dia malah harusnya waktunya perang, wayai perang kalau orang Jawa bilang ya, wayai perang, waktunya perang. Dia nggak perang, dia malah ada di istana, chilling mungkin sambil Netflix and chill kalau zaman sekarang gitu ya. Dia keluar ke soto istana, akhirnya kelihatan Batseba dan disitulah mulai kejatuhan. Tapi tetap Daud punya hati yang mau belajar kenal Tuhan. Ketika dia ditegur, harus terima konsekuensi anaknya meninggal, bahkan dia akan dikhianati. Firman Tuhan katakan kan, engkau melakukan dosa ini tersembunyi, tapi akan dibuka dosanya di depan bangsa Israel, digenapi melalui pengkhianatan dari salah satu anaknya itu Absalom gitu ya. Jadi malam hari ini kita belajar akan satu hal, yaitu waktu Tuhan. Ya, tinggal sekian detik, mungkin ingin dimaksimalkan, silakan kenalkan. Terutama bagi saudara-saudara yang baru bergabung di live TikTok saya, nggak perlu bingung tap like atau kirim gift, tenang saja di sini karena pure. Saya berharap saudara bisa belajar dan saudara ngalami Tuhan. Kalau saudara mau bantu tap supaya lebih banyak jiwa yang dijangkau, silakan. Tapi kalau enggak pun enggak masalah. Oke, kita mulai ya. Sebentar, saya set timernya 10 menit. Oke. Sebentar saya hubungi teman.